Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Samsul Huda. Saya dari kelas A31. Baik, saya akan menyampaikan tentang pendidikan luar sekolah dalam konteks pendidikan Islam. Pengertian pendidikan luar sekolah atau PLS merupakan bentuk pendidikan non formal yang terjadi di luar jalur sekolah formal. PLS memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk belajar sepanjang hayat dengan fleksibilitas waktu, tempat, dan bentuk kegiatan. Bebas mau waktunya kapan, mau tempatnya di mana, ini bebas. Dan bentuk kegiatannya juga bebas. Entah itu di rumah, misalkan itu dengan kita secara mendidiknya itu secara langsung, atau kita belajarnya secara langsung praktek, atau mungkin dengan cara pengajian, itu bisa fleksibel. Dalam konteks Islam, PLS menjadi sarana binaan keislaman di luar madrasah atau sekolah umum dengan tujuan membentuk pribadi yang beriman dan berakhlak. Ini tujuan utama. Landasan hukum dasar dan dasar pendidikan non formal. PLS diakui secara hukum melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem penyelenggaraan bagi masyarakat yang membutuhkan layanan pendidikan sebagai pelengkap, pengganti, atau penambah pendidikan formal. Ini menunjukkan bahwa negara mendukung sistem pembelajaran alternatif yang fleksibel dan inklusif. Pendidikan dalam pandangan Islam. Islam memandang pendidikan sebagai proses wajib bagi setiap muslim. Sebagaimana perintah Allah dalam Al-Quran, pendidikan tidak terbatas pada ruang kelas, tetapi berlangsung sepanjang hidup. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Ini dengan kata bacalah ini adalah menunjukkan bahwa itu adalah kita disuruh untuk selalu belajar. Ayat ini menjadi dasar kuat bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab spiritual setiap individu. Jalur dalam sistem nasional. Dalam sistem pendidikan Indonesia dikenal 3 jalur pendidikan: formal, non formal, dan informal. Pendidikan formal terjadi di sekolah secara terstruktur. Non formal terjadi melalui lembaga luar sekolah, dan informal berlangsung secara alami di lingkungan keluarga. Maksudnya di lingkungan keluarga ini gimana? Yaitu kita mendidik anak secara fleksibilitas atau dengan sehari-hari. Misalkan anak itu diajari untuk yang pertama untuk anak bayi diajari untuk belajar berjalan, berbicara sampai menjelang dewasanya itu di rumah selalu ada pembelajaran dari orang tuanya. Ketiganya saling melengkapi dalam bentuk manusia seutuhnya. Peran PLS dalam pendidikan Islam. Dalam konteks Islam, PLS berfungsi sebagai sarana dakwah dan pendidikan akhlak yang menyasar masyarakat luas. Majelis taklim contohnya, pesantren kilat, serta pengajian rutin merupakan contoh nyata dari pendidikan Islam luar sekolah yang telah lama berperan dalam membina umat dari segi spiritual dan sosial. Dah lama banget, yaitu kalau dalam Islam itu di kita udah terkenal dengan dakwahnya Wali Songo, itu udah lama. Itu beliau itu dengan cara di rumah-rumah beliau atau di pondok pesantren. Sejarah pendidikan luar sekolah di Indonesia. Pendidikan luar sekolah setelah hadir jauh sebelum sistem pendidikan modern diperkenalkan di Indonesia. Sebelum kemerdekaan, kegiatan belajar mengajar dilakukan di masjid, rumah tokoh agama, dan komunitas masyarakat. Ini menunjukkan bahwa PLS tumbuh dari budaya belajar yang hidup dalam masyarakat. Sudah lama sebelum mulai dari ini yang dari Islam yang datang ke Jawa ini memberikan dampak yang sangat positif karena pembelajaran yang dibawa oleh
Wali Songo ini sangat-sangat bermanfaat untuk warga Indonesia. Dasar tujuan pendidikan Islam luar sekolah ini adalah apa? Yaitu diambil dari Al-Quran dengan tujuan apa toh tadi? Dengan tujuan bertakwa, berilmu dan berakhlak. Yaitu dasarnya apa? Walladzi surat Jum'ah surat Jum'ah ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dialah Allah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf kepada Rasul dari kalangan mereka, sampai yang Rasul tadi membacakan ayat-ayatnya, mensucikan mereka dan mengajarkan mereka kitab dan hikmah. Ini menunjukkan bahwa proses pendidikan meliputi aspek spiritual, tazkiyah, pembersihan intelektual, ta'lim itu pendidikan, dan moral, ini hikmah. Faktor pendorong tumbuhnya PLS dipengaruhi oleh beberapa faktor. 1. Tradisi masyarakat dalam melestarikan budaya. 2. Pengaruh agama yang menekan pentingnya ilmu. 3. Kebutuhan pendidikan yang tidak sepenuhnya terpenuhi oleh sekolah formal. Pendidikan yang terakhir adalah peran keluarga sebagai pendidik pertama dan utama. Ini pendidik utama atau guru pertama dalam pendidikan, yaitu adalah diraih atau diperoleh dari keluarga, terutama dari sang ibu. Bentuk pendidikan Islam luar sekolah. Beberapa bentuk PLS dalam Islam antara lain majelis taklim, TPA atau TPQ, pelatihan keagamaan, serta pendidikan keterampilan yang dikaitkan dengan nilai-nilai Islam. Program ini disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan bersifat fleksibel, partisipatif, dan membangun semangat kebersamaan. Prinsip dan ciri PLS yang efektif. Agar PLS efektif itu harus ada programnya. Programnya harus gimana? Programnya harus berdampak langsung terhadap kehidupan peserta, dimiliki dan dijalankan oleh masyarakat, disesuaikan dengan kondisi lokal, melibatkan partisipatif aktif warga. Ini kalau tidak ada partisipasi dari warga, ya mana mungkin bisa berjalan. Prinsip ini jalan dengan semangat Islam yang mengatakan maslahat umat dan pembelajaran yang aplikatif. Kesimpulannya, pendidikan luar sekolah atau PLS dalam konteks pendidikan Islam merupakan salah satu bentuk implementasi nyata dari ajaran Islam tentang pentingnya menuntut ilmu sepanjang hayat. Ini memang dalam Islam itu diwajibkan itu untuk mencari ilmu, entah itu laki-laki perempuan, ini difardukan atau diwajibkan, dan wajibnya ini yaitu dari kecil sampai dia itu meninggal dunia. Ini terus dituntut untuk selalu belajar dan belajar. PLS hadir sebagai solusi atau keterbatasan sistem pendidikan formal, terutama dalam menjangkau masyarakat yang berada di wilayah terpencil, berkebutuhan khusus, atau tidak memiliki akses pendidikan yang layak. Dalam Islam, kewajiban menuntut ilmu tidak dibatasi oleh tempat dan waktu. Oleh karena itu, pendidikan luar sekolah menjadi sarana yang relevan dan penting dalam menyebarkan nilai-nilai Islam secara luas. Dalam sejarahnya, pendidikan luar sekolah tidak berlangsung jauh sebelum adanya sistem sekolah modern. Ia tumbuh dari tradisi masyarakat dan pengaruh keagamaan yang menekankan pentingnya pembelajaran dalam keluarga, komunitas, serta lembaga-lembaga keagamaan seperti majelis taklim, langgar atau musola, pesantren, dan pengajian-pengajian umum. Pendidikan ini tidak hanya berfokus pada aspek kognitif, tetapi juga sangat menekankan pembentukan karakter, akhlak, dan spiritualitas yang merupakan inti dari pendidikan Islam sendiri.
Di tengah perkembangan zaman dan tantangan global, pendidikan luar sekolah semakin menunjukkan urgensinya. Ia dapat menjangkau kelompok-kelompok masyarakat selama ini terpinggirkan, sekaligus menjadi alat transformasi sosial yang efektif. PLS yang berbasis nilai-nilai Islam tidak hanya bertugas mentransfer ilmu, tetapi juga membangun karakter masyarakat yang berlandaskan tauhid, etika, dan tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, pendidikan luar sekolah dalam perspektif Islam harus terus dikembangkan dan diperkuat melalui dukungan masyarakat, teknologi yang tepat guna, serta kebijakan yang berpihak pada penguatan kapasitas umat. Demikianlah penjabaran, semoga bermanfaat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.